Bersama saya ada Dr. Gigi Zevri Zainal Abidin, SPBM MKet KLIN. Satu mesti nanya ke beliaunya itu. Ini gelarnya panjang sekali, itu apa saja ya. Dan ternyata di flyer sama di penampilan aslinya itu beda. Masih sangat muda, funky lagi ya. Begitu Dr. Zevri ya. Apa kabar Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu. Oh gitu. Setiap berkendara kan. Oh gitu, saya mendengarkan Radio Andika. Ya, Alhamdulillah. Dan pagi ini bisa berinteraksi bersama-sama dengan pendengar ya dokter ya. Apa kabar Dok? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kita bicara soal gangguan sendi rahang, terapi dan pencegahannya bersama teman-teman RSKK. Masih dalam rangkaian Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September ya Dok? Iya. Oke. Nah ini pasti akan ada muncul istilah-istilah yang kita perlu belajar. Gangguan sendi rahang, terapi dan pencegahannya. Terus ada istilah-istilah temporomandibular joint. Itu apa sebenarnya Dok? Ya. Temporomandibular joint itu nama awamnya itu sendi rahang. Jadi di mana sendi rahang itu merupakan suatu persendian atau artikulasi yang ada kanan kiri kan, kanan kiri, yaitu menghubungkan antara rahang bawah dengan bagian kepala atau kranium, di mana sendi atau temporomandibular joint ini berguna untuk mastikasi atau pengunyahan atau pergerakan rahang antara rahang bawah dan rahang atas. Ya. Misalnya kita lagi bicara itu kan juga ada fungsi dari sendi rahang itu ya Dok? Ya, pasti untuk pengunyahan yang pengunyahan. Gerak atas ke bawah dari rahang bawah untuk mengunyah itu pasti fungsi dari utama dari temporomandibular joint itu atau sendi rahang. Selama ini mungkin kita tidak terlalu memperhatikan loh fungsi dari sendi itu. Yang lebih kita perhatikan alat-alat di dalam mulutnya itu sendiri ya Dok. Kenapa harus kita perhatikan yang sendi rahang itu Dok? Dari penelitian emang sendi rahang ini keluhannya itu sangat kecil. Jadi 3-7% lah dari seluruh keluhan dari rongga mulut. Ya, sendi rahang ini sebenarnya adalah suatu hubungan ya. Sebenarnya bisa berpengaruh dari kita di mana kita punya gigi keligi. Bila gigi keliginya tidak dirawat dengan baik, nanti akan berpengaruh pada sendi rahang. Oh, begitu. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya dari kasus dari gangguan sendi rahang ini, tanda-tandanya seperti nyeri, atau buka mulutnya terbatas, atau bisa nyerinya sampai menjalar sebagai ke otot bawah tengkuk dari leher ini atau sampai ke kepala. Dari jalur terjadinya gangguan sendi, kalau dari gigi keligi, biasanya karena contoh kita lah, paling minimal paling simpel adalah satu sisi. Biasa kita makan satu sisi karena satu sisinya itu giginya berlubang. Benar. Ya kan satu sisi. Benar. Kalau misalnya yang lubang di kiri kita ngunyahnya pakai yang kanan terus. Waduh, mau ke kiri. Nanti kena lubang sakit. Sakit lah. Karena ini karena kerjanya kan kalau dikerja terus yang kanan itu kan pasti pengaruhnya kan ke pergerakan rahang bawah. Hubungannya sama tadi sendi. Oh gitu. Artinya kalau kita terlalu sering menggunakan salah satu sisi rahang kita, otomatis sendinya itu akan capek gitu Dok ya? Iya pasti itu. Capek. Capek. Dari sisi yang lain kaku. Terus yang tidak digunakan itu menjadi kaku. Itu yang harus dihindari. Seharusnya kan penggunaannya dua sisi. Berarti nanti akan ada hubungannya juga dengan kita harus merawat gigi kita ya Dok ya? Ya pastinya. Supaya kedua sisi rahang kita itu bisa digunakan dengan seimbang ya. Semuanya bisa difungsikan dengan baik. Nah, kalau misalnya gejala-gejala apa saja yang muncul terjadinya gangguan pada rahang sendi kita itu? Atau macam gangguannya Dok?
gangguannya. Macam gangguannya. Tanda-tanda klinisnya gitu ya. Iya. Ya. Kalau secara keilmuan dari gangguan sendi rahang itu banyak sebenarnya. Bisa dipengaruhi dari ototnya. Kan dari sendi itu kan disusun oleh tulang, ligamen, otot-otot. Nah itu bisa. Yang paling sering disebut adalah temporomandibular disorder. Apa itu, Dok? Gangguan sendi yang multifaktorial. Jadi bisa menyebabkan karena ototnya. Bisa kata ototnya atau degeneratif dari sendi-sendinya, atau dari tidak imbalance-nya dari sistem pengunyahan dari kanan dan kiri. Harusnya kan kanan kiri ini harus seimbang. Itu begitu. Waduh, ini ada telepon nih. Jadi contohnya artinya tidak hanya terganggu dari sisi ototnya saja, tidak hanya terganggu dari sendinya saja, tapi mungkin kompleks. Bisa kompleks, terjadi seperti itu. Kompleks. Nah, tanda-tandanya yang paling banyak adalah nyeri. Nyeri di depan telinga. Karena sendi itu lokasinya ada di dekat telinga, depan telinga. Benar. Ya. Benar. Kalau kita meraba, coba dua jari di depannya telinga ini. Nanti kalau buka mulut, kalau ada yang gerak, itu sendi kita, itu lokasi sendinya. sendi. Kebanyakan pasien-pasien merasakan nyeri di daerah sendi itu. Yang kedua adalah terbatasnya membuka mulut. Kaku ya, Dok? Kaku. Kalau normalnya itu kan lebih dari 3 cm atau 3 jari kita masuk. Nah, kita masukkan 3 jari dalam bentuk vertikal, dirapatkan. Masukkan ke dalam mulut kita. Kalau lebih dari 3 atau minimal 3 itu dikatakan normal. Kalau kurang dari itu pasti ada gangguan, ada suatu dinamakan bisa dikatakan mengarah ke gangguan sendi rahang ya. Oke, sekarang bisa dicek nih teman-teman ya. Coba masukkan 3 jarinya dalam bentuk ke vertikal, dalam mulut, dalam posisi vertikal. Kalau misalnya di dalam posisi 3 jari itu tidak bisa. Itu dikatakan mengarahnya tanda klinisnya itu. Bisa karena kaku dari sendi-sendinya itu. Yang kedua karena bisa jadi imbalance. Jadi tidak balance atau tidak seimbangnya antara itu tadi. Karena penggunaan rahang yang terlalu condong ke salah satu sisi saja. Nah, kalau dari sisi usia gimana, Dok? Karena tadi saya sempat dengar ada ada degeneratif fungsi dari sendi. Apakah selalu orang yang sudah lanjut usia yang kena gangguan sendi rahang itu? Dari beberapa jurnal saya pernah membaca itu adalah ternyata gangguan sendi rahang ini tidak tergantung usia. Karena semua usia bisa terjadi. Bisa, karena kan gangguan sendi rahang ini bisa genetik ya. Jadi kalau misalnya anak kecil itu bisa dikatakan sendinya itu bisa menyatu menjadi satu dengan bagian kepala. Bisa pada satu. Jadi sebenarnya itu kan bebas geraknya. Kalau anak kecil itu ada yang kasus itu melengket gitu ya. Jadi buka mulutnya terbatas. Jadi anak-anak pun bisa kena gangguan sendi, radang sendi. Itu ya. Terus kalau pada usia muda karena faktor stres juga bisa. Jadi banyak biasanya kalau tanya saya anamnesa atau tanya itu usia muda SMA, SMP, apalagi mau ujian. Itu stres terus akhirnya rahang sendi rahangnya jadi bisa sakit. Bisa. Gitu. Jadi keradangan pada otot-otot dari penyangga sendi. Itu jadi rahang karena keradangan. Akhirnya Akhirnya buka mulutnya terbatas atau bisa manifestasinya adalah ada bunyi clicking. Coba klik lah itu. Itu bisa ini tanda dari radang gangguan sendi pada bisa rahang. disertai suara clicking tanpa ada rasa nyeri atau ada suara clicking disertai dengan rasa nyeri. Bisa. Jadi dua kemungkinan ini bisa. Iya, mungkin kalau orang stres itu, Dok, biasanya kan diem aja, Dok, gitu ya. Jadi kan rahangnya nggak kepakai, akhirnya jadi kaku. Yang pengalaman stres mungkin seperti itu rasanya. Oke. Dokter Zefri, kalau orang kena gangguan sendi rahang itu
bisa dicegah atau diterapi dengan cara apa? Mungkin ini dulu ya. Terapi pertolongan pertamanya dulu dok, kalau misalnya kena gangguan atau gangguan ya, sendi rahang. Lebih ke gangguan sendi rahang gitu misalnya. Yang pasti gangguan sendi rahang pasti manifestasinya paling akut, kondisi darurat yang pasti kan nyeri. Ya untuk yang di rumah paling enggak menyiapkan anti nyeri yang paling mudah. Bisa anti nyeri yang bisa dibeli di tempat yang terjangkau oleh kita, apotek terdekat, boleh anti nyeri. Yang kedua adalah dengan kompres dingin. Kompres dingin malahan ya. Kalau nyeri dengan posisi panas, posisinya bengkak. Biasanya kan gigi disentuh aja sakit gitu ya. Mungkin dikompres dingin. Kalau es batu, es pack yang ada di itu. Yang kedua adalah dibantu dengan massage. Dipijit-pijit gitu ya. Kalau kita sudut rahang ini kan ada sudut rahang itu. Diproyeksikan dengan telinga. Ini ada otot. Kalau kita gigit ini ada kayak ada yang menonjol gitu ya. Itu otot penyangga dari sendi rahang. Nah ini dipijat dari luar. Boleh pakai jempol. Jempol gini. Kanan kiri boleh. Kanan kiri dari luar. Atau dibantu dengan tangan di bawah. Masuk ke rongga mulut kita. Dalam bentuk tembak yang seperti nembak gitu ya. Nembak ya. Satu yang ujung jari yang telunjuknya ini masuk. Yang satunya di luar. Membantu untuk usir. Kanan kiri. Oh gitu ya dok ya. Setelah itu boleh kalau misalnya nyeri banget boleh ke IGD. Cari untuk spesialis bedah mulut. Nanti kita akan tahu juga ya gangguan terberat dari sendi rahang itu seperti apa, dan pasti akan perlu kita perhatikan juga. Arta? Mbak Sisi di Tulungagung, ketika menguap rahang terasa sakit. Kadang kalau dibuat makan kacang terlalu lama, rahangnya tuh ngilu. Apakah ini juga termasuk juga ciri-ciri gangguan sendi rahang? Mas Adi di Kediri, selain tes pakai 3 jari yang dimasukkan ke mulut, selain itu apalagi yang bisa dipakai untuk mengetes gangguan rahang sejak dini? Baik, Santi. Bergabung Mas Ivan di Katang Kediri. Halo Mas Ivan. Halo. Silahkan Mas Ivan langsung. Ya, saya mau tanya dok. Ini kan saya tuh sudah lama kalau buat buat mangap gitu ya, jadi kayak menguap buat makan itu kayak di rahang sebelah kanan saya tuh kayak cetek-cetek gitu loh bunyinya. Dan itu sudah lama dan mengganggu juga, nggak nyaman gitu. Nah anehnya tuh kalau dibuat mangap gitu ya, kayak mangap gitu tuh kayak ceteknya tuh kayak geser gitu loh, di bagian pipinya kanan. Nah saya sampai sekarang tuh tidak tahu gimana caranya, solusinya, terus dibawa kemana tuh saya nggak tahu. Jadi begitu lihat dengar di Andika ini kok langsung pas sekali ya. Gitu. Mas Ivan, ada tambahan pertanyaan? Sudah. Nanti didengarkan di radio sebentar lagi ya. Moga Dokter Sefri, kita mulai dari Mas Ivan dulu. Pertanyaan Mas Ivan barusan ya. Mas Ivan ya. Dengan keluhan berbunyi ada cetek-cetek seperti yang terakhir tadi dijelaskan sama dokter ya, pas sekali ya. Iya. Lulu, Mas Ivan, Lulu, enggak bahaya. Iya, tuh kok ada cetek-ceteknya itu ya. Ya, itu yang pasti kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak berjalan dengan cepat, tapi kronis. Pasti kronis dalam jangka waktu yang lama. Dalam waktu yang pasti tidak hari atau minggu. Tidak langsung terjadi seperti itu, ada sebelum-sebelumnya sudah. Yang harus dilakukan adalah terapi yang harus bisa dilakukan di rumah adalah non-operatif management. Yaitu kita harus menghindarkan bad habit. Bad habit apa aja yang harus kita hindarkan? Yang pertama adalah evaluasi makan. Makan itu harus 2 sisi. Kalau perlu, kalau saya memberikan KIE ke pasien itu, setiap tembok atau setiap tempat yang di rumah itu yang itu dikasih note. Jangan lupa makan 2 sisi. Gitu ya. Itu kan atau biasanya untuk
pengingat saja atau gitu, atau di tempat ruang makan kita kasih makan 2 sisi atau apa. Itu yang kedua, bila disertai nyeri yang seperti yang saya sudah sampaikan, kita bisa berikan anti nyeri untuk yang ada yang di rumah. Anti nyeri untuk kondisi akut ya. Yang ketiga adalah evaluasi tidur kita. Ada hubungannya juga dengan posisi tidur kita. Posisi kita, posisi tidur satu sisi yang berjalan terus menerus dalam tahunan, bulanan atau tahunan itu bisa, secara logika adalah kita kalau tidur miring, ini rahang tertekan pada satu sisi enggak? Pasti kan? Kecuali kita kalau terlentang. Kalau terlentang kan rahang kita bebas rest dalam bentuk istirahat. Kalau miring pasti kan tertekan. Misalnya kanan, rahangnya kanan pasti tergeser ke kiri. Ya, itu yang harus polanya ini harus diubah. Dievaluasi terus diubah ya. Terus yang keempat ya. Keempat, evaluasi apakah selama tidur itu ada kerot-kerot. Nah itu dia. Saya melihat ada kebiasaan semacam itu ya. Ini harus dievaluasi sama dengan pasangan tidur kita atau dengan keluarga kita. Apakah ada faktor itu? Kalau misalnya ada faktor itu, berarti kita harus pendekatannya nanti bisa konsultasi ke tempat kita. Nanti ada suatu bisa ke RSKK ya. RSKK. Gitu ya. Terus evaluasi dari faktor rongga mulutnya juga. Apakah ada gigi yang sudah berlubang, akhirnya makan sisi satu sisi. Terus apakah ada pencabutan, akhirnya tidak ada gigi yang menahan, akhirnya misalnya gigi yang geraham ini satu sisinya dicabut semua, kan otomatis makannya pakai yang ada gerahamnya masih ada. Otomatis imbalance atau keseimbangan itu mencari, akhirnya otot-otot itu beradaptasi yang menyebabkan sendinya yang satu sisi bekerja, yang satu sisinya kaku. Karena nggak pernah digunakan ya dok. Gitu. Berarti Mas Iwan boleh pakai anti nyeri dulu atau langsung ke poli bedah mulut ya dok ya? Poli bedah mulut RSUD Kabupaten Kediri. Bisa ke sana juga. Monggo Mas Ivan dimanfaatkan untuk berkonsultasi dengan dokter gigi Zevri di poli bedah mulut di RSKK. Nanti kalau kami punya unggulan pelayanan untuk bedah mulut yang terbaru yang kita adopt dari NUS. National University of Singapore. Jadi operasinya itu non invasif. Jadi dicuci sendinya. Dan beberapa pasien yang sudah kami lakukan cuci sendi pada kasus yang tidak bisa buka mulut secara lebar, itu setelah lakukan cuci sendi itu bisa buka mulut langsung normal. Gitu ya dok ya, sampai harus dicuci sendi karena mungkin keadaannya sudah akut yang nyeri banget. Buat bergerak buka mulut aja nyeri. Buangan. Tadi dari Mbak Sisi di Tulungagung, ketika menguap rahang sakit, kadang kalau buat makan kacang terlalu lama rahang ngilu. Apakah ini juga termasuk gangguan sendi rahang? Gimana dok? Untuk evaluasi dengan kondisinya Mbak tadi adalah yang pertama, apakah nyerinya itu menjalar dan terfokus pada depan telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini takutnya karena bisa jadi gangguan sendi disertai dengan gangguan gigi yang berlubang atau gigi yang tumbuh sebagian, kan juga bisa. Bisa juga ya. Bisa juga. Namun yang pasti itu bisa mengarah ke gangguan sendi. Gangguan sendi rahang. Karena normalnya kan kalau makan kacang secara lama walaupun kan tidak pasti sampai sakit, tidak sampai nyeri. Bisa mengarah ke sana. Tapi yang pasti segera berkonsultasikan daripada kondisinya menjadi kondisi yang kronis, yang perlu penanganan yang lebih expert, kan lebih membutuhkan effort ya pastinya. Segera dicek ya, segera diperiksakan. Kalau yang Mas Adi Kediri ini selain tes pakai 3 jari yang dimasukkan ke mulut, apalagi yang bisa dipakai untuk mengetahui gangguan sendi rahang sejak dini? Halo Mas Ade, ya untuk
pemeriksaannya selain 3 jari tadi yang dimasukkan dari mulut depan adalah cek dengan 2 jari kita, 2 jari kita, telunjuk dan tengah ini diletakkan di depan telinga, depan telinga Mas Adi. Coba nanti buka mulutnya, coba. Saat membuka mulut, apakah terasa dari sendi-sendinya itu posisinya normal, bersamaan keluarnya. Bila salah satu keluarnya tidak bersamaan, ada disertai nyeri apa tidak? Kalau disertai nyeri bisa mengarah ke gangguan sendi. Kalau normalnya kan keluarnya bareng gitu. Nggak kompak ya dok, ya kiri kanan. Itu bisa. Oke. Secara dini. Gitu. Baik ya, itu cara pengetesan apakah sendi rahang kita itu dalam keadaan normal atau tidak. Bisa disertai dengan suara yang tadi yang seperti Mas Irfan tadi. Iya, Mas Irfan tadi ya, ada klik. Gitu, Oke, baik. Apalagi kalau disertai dengan rasa nyeri. Ya, itu. Berarti oke dok, tadi ada poli bedah mulut di RSKK. Ya. Kita kalau mau periksa ke sana gimana prosedurnya dok? Ya, alhamdulillah kalau RSKK ini lebih digitalisasinya lebih cepat. Dia datang bisa secara umum, bisa secara BPJS, semua tidak ada pembedaan. Semua treatmentnya sama. Dan jenengan datang pasti kami memberikan senyuman. Oh iya gitu ya dok ya. Nanti di sana ada petugasnya sudah. Dari depan itu sudah ada yang mengarahkan, sudah mengarahkan langsung ke poli juga ada. Oke, baik. Kita ke Santisan. Bergabung Pak Tarji di Centong Langenharjo, Perumahan Kediri. Oh iya, Pak Tarji. Pak Tarji. Selamat siang Mbak Ari. Selamat siang, silakan. Selamat siang Mbak Ari. Monggo Pak Tarji. Ya, saya mau bertanya ini. Tahan saya ini kalau cuaca dingin itu kok ngilu sampai kepala nih. Saya sampai bingung gimana untuk pencegahannya. Gitu aja Mbak Ari. Sudah berapa lama Pak? Ya, pokoknya bercuaca dingin mesti ngilu gitu. Aku mungkin karena usia saya atau gimana, saya kan sudah hampir 57 sekarang. Oh iya, baik Pak Tarji. Ya mungkin faktor usia kan bisa. Iya. Pak Tarji, matur suwun. Monggo Pak Tarji di Centong Langenharjo. Gimana dok kalau untuk Pak Tarji ini dok? Iya. Ya Pak Tarji, yang pertama yang harus jenengan lakukan adalah monggo konsultasi ke dokter gigi terdekat. Dokter terdekat dicek rongga mulutnya dulu. Rongga mulutnya apakah ada yang berlubang? Ada yang berlubang. Giginya maksudnya gigi, ya, gigi-giginya ada yang berlubang atau ada yang sisa akar. Bisa jadi karena kondisi seperti suhu dingin atau minum itu kan bisa menyebabkan suatu nyeri yang bisa menjalar. Hubungannya sama saraf yang ada di gigi. Iya, bisa menjalar, bisa menjalar ke rahang itu bisa. Kalau misalnya evaluasinya itu sudah dilakukan dan sudah dilakukan penanganan, kita evaluasi lagi yang lain. Masalah lagi yang lain, ngilunya itu selain itu atau misalnya gigi ligin sudah tertangani, kita masih ada ngilu lah. Ini kita boleh pemikirannya bisa lari ke gangguan sendi itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang di kolom komentar nih Dokter Zefri dari Mas Arifin gitu ya. Kok sama dengan yang ditanyakan Mas Ivan tadi, sendi rahangnya tuh bunyi klutuk-klutuk gitu ya, tapi nggak sakit. Kira-kira kenapa dok? Apakah ini bahaya? Ya, yang pasti ya sesuai dengan harus ada 2 kemungkinan. Jadi sendi gangguan sendi itu bisa 2 kemungkinan. Disertai nyeri atau disertai tidak nyeri. Yang paling bahaya kan disertai nyeri yang tadi. Kalau tidak disertai nyeri, bisa kemungkinan ini mengarahnya ke kronis. Nanti lari ke kronis yang akan mengarah ke kelainan seperti buka mulutnya yang terbatas. Bila tidak tertangani dengan baik, bisa dinamakan dislokasi mandibula atau buka mulut terus.
tidak bisa nutup. Justru tidak bisa nutup. Iya. Oh, Atau engselnya itu kemajuan. oke. Itu yang paling bahaya. Biasanya kan penanganannya langsung ke IGD. Engselnya kemajuan itu Iya. kan bukan karena kalau orang Jawa bilang tuh gugut itu bukan ya dok ya, kan ada tuh yang rahang bawahnya terlalu maju, itu bukan karena Bukan, gangguan sendi rahang ya. Jadi sendinya itu lecek. Akhirnya Oh, lecek, alah. ligamen-ligamennya itu kendor, akhirnya maju ke depan akhirnya. Oh. Untuk mengembalikannya tidak bisa. Oke. Itu kondisi yang paling paling ujung ya. Jadi selain tahapannya tadi gangguan sendi clicking yang tidak disertai nyeri, tidak ditreatment dengan baik, Iya. berlangsung terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya buka mulutnya tidak bisa optimal dengan ditambahnya bad habit Oh iya. yang seperti yang tadi, Mhm. ketambahan misalnya menguap. Biasanya kalau orang tua dulu kan menguap jangan lupa ditutup. Ditutup ya. Nah, Aha. saya tambahin lagi tipsnya. Heeh. Jangan lupa dagunya ditahan. Oh gitu. Ya. Kenapa dok? Ya, karena kan kita nggak tahu buka mulutnya kita kan kalau menguap kan asik ya. Kebablasan dok. Ya. Wah, gitu kan. Wah, enak nikmat gitu ya. Tapi jangan lupa rahang ini kan ada batasnya. Kalau otot ligamennya, ototnya kendor, akhirnya diskusnya atau bantalannya antara sendinya itu sudah Lepas, lecek, lepas, akhirnya takutnya waktu menguap apa Tidak yang bisa terjadi? kembali. Tidak bisa kembali. Bingung, pasti bingung, nyeri, panik ya, sekeluarga pasti. Oke. Jadi ternyata menguap itu juga perlu ditahan ya dok ya, Iya. selain ditutup mulutnya Iya. karena nanti ketakut kemasukan lalat gitu ya. Ternyata harus ditahan juga. Ya, takutnya kalau nanti masukkan Pizza Hut itu. Oh enak Apa- itu dok. Oh, ini sponsor ya itu. Jangan Mohon maaf disebut ya, ya. mohon maaf. Kalau apa namanya, takutnya nanti sendi rahangnya bisa lepas karena kita gunakannya terlalu over ya, Iya, benar. berlebihan ya. Itu kan sesuatu yang selama ini mungkin sekali lagi tidak kita perhatikan Iya, ya dok iya, ya. benar. Sepertinya fine saja dengan yang namanya sendi rahang, atau justru jangan-jangan kita sepelekan Iya, atau kita kita lupakan, abaikan. kita abaikan Iya, ya. Seringkali terabaikan karena ternyata kalau terasa nyeri-nyeri di sekitar telinga itu jangan-jangan bukan telinganya yang sakit, Iya, benar. tapi karena sendi Sendinya. rahangnya yang Bisa ada jadi, gangguan bisa ya. jadi begitu. Bisa jadi seperti itu. Iya. Oke. Jadi periksanya memang seharusnya ke poli bedah mulut. Iya, benar. Di RSKK ada ya. Iya. Oke. Kalau di RSKK poli bedah mulut ini hari Senin sampai hari apa dok? Senin sampai Jumat untuk Senin sampai pagi. Jumat. Iya. Untuk sorenya Senin sampai Kamis. Oh, jadi bisa kita periksa sore juga. Ya, iya. Kita Oh. inovasi untuk pelayanan RSKK ada polisuri. Publik interaktif bersama teman-teman RSKK berkaitan dengan gangguan pada sendi rahang kita, bagaimana terapi dan juga pencegahannya. Sedikit-sedikit sudah disinggung oleh Dr. Gigi Zebri tadi, pencegahannya diantaranya tidur tidak selalu posisi yang miring ya dok ya, karena itu bisa membuat rahang kita tertekan, Ya, tertekan terus ya. Kemudian kalau menguap, nah ini yang kadang-kadang kita lupa loh. Kalau menguap ternyata tidak hanya perlu tutup mulut tapi juga perlu menahan Menahan. rahang. Dagunya, ya. Dagu ya Dagunya, dok ya, ya. yang ditahan ya, dagu. Ya. Oke, banyak tips nanti yang bisa kita dengarkan dari Dr. Gigi Zebri. Oke, Dr. Gigi Zebri Zainal Abidin, SPBMM. Kita gali ini dok dari Dr. Gigi, Dr. Zebri mumpun ada di sini. Kira-kira tuh apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita tidak kena gangguan sendi rahang? Ya, Mbak. Yang pertama ya adalah merawat gigi gerigi kita sedini mungkin. Jadi perawatannya yang pertama, kalau gigi berlubang segera dilakukan penambalan dan perawatan. Oke. Di RSKK kami punya spesialis konservasi gigi yang Senin sampai Jumat sudah ada. Oke, yang kedua, bila gigi geliginya crowded atau berjejal, itu juga bisa menyebabkan gangguan mastikasi atau pengunyahan. Jadi tidak optimal, Iya. yang larinya akan terjadi imbalance atau tidak seimbangnya sendi. Oh. Jadi yang kedua harus lakukan perawatan kawat gigi. Kita punya spesialis ortodonsi Oke. di RSKK, Senin sampai Jumat juga. Untuk mengatur supaya giginya Giginya jadi rapi rata, tadi ya. rapi. Jadi kalau rapi, jadi hubungan antara rang atas dan rang bawah jadi optimal. Jadi ototnya tidak perlu adaptasi yang beraneka ragam,
secara normal harfiah aja akan baik dan larinya ke sendi akan baik. Oke. Yang ketiga, pembuatan gigi palsu setelah giginya hilang atau misalnya dicabut ya? Ya, biasanya cabut atau goyang lepas sendiri, itu segera dibuat gigi palsu. Karena apa? Kalau tadi seperti mekanisme, kalau satu sisi tidak ada gigi gerahamnya, satu sisinya masih ada, pasti akan mencari mengunyahnya kan satu sisi. Benar. Akhirnya Seperti lari. saya nggak boleh, harusnya ada yang bolong-bolong banyak nih dok. Iya, terutama gigi geraham. Oh geraham. Iya, Mbak. Oh, Geraham oke. itu karena selain dari fungsi untuk mastikasi atau pengunyahan, itu menjaga vertikal dari wajah. Oh iya. Pastikan Iya, kalau iya, misalnya benar. gigi gerahamnya ini masih ada, ini otot kita kan dimensi vertikalnya masih bagus. Kalau misalnya tidak ada kan kempot. Jadi akhirnya. kempot gitu Ya, ya. kempot. Akhirnya apa yang terjadi? Imbalance tadi. Segera kalau bisa dibuat ke dokter gigi. Kami juga ada dokter gigi umum untuk menangani gigi palsu itu. Diukur nanti, dicetak, diukur, disesuaikan dengan wajah. Oke, baik. Yang terakhir, yang bad habit. Bad habitnya harus dihilangkan. Satu, tidur satu sisi, menguap, nyanyi terlalu lebar. nyanyi terlalu ngotot ya. Gitu. Terus apa? Ini bertopang dagu. Oh gitu Jangan. Kalau sedih itu jangan gini. Oh. Kalau sedih, kalau bisa langsung dua-duanya aja ya. langsung. Berdoa ya. Berdoa ya maksudnya. Oke. Dan sujud ya Bu ya. Oke, betul. Terus ini apa? Mengunyah dua sisi kalau bisa, jangan satu sisi. Terus kalau misalnya keadaan darurat, yang tadi painkiller, Oke. bisa dikompres dingin dulu, terus dipijat massage. Iya. Dan terakhir kita punya inovasi di RSKK tadi adalah cuci sendi. Cuci sendi ya. Kalau kondisi akut, buka mulutnya terbatas, bergeser ke satu sisi. Kalau buka mulut bisa bergeser ke satu sisi dan ada suara clicking, bisa kita cuci. Oke, Dokter Zebri, kita lanjutkan tadi yang cuci sendi untuk sendi rahang. Itu seperti apa, Dok? Cuci sendi ini adalah kata lain dari bahasa medicalnya itu artrosintesis. Jadi kita menghilangkan, upaya kita adalah upaya operatif non invasif. Jadi benar-benar non invasif itu minimal invasif. Jadi dicuci harapannya adalah menghilangkan keradangan pada daerah sendi. Dengan harapan kalau keradangannya menghilang, bersih, dalam kondisi yang sehat, pergerakan dari sendi ini kembali ke normal. Harapannya buka mulutnya menjadi normal, 3 jari, terus tidak, nyerinya itu tidak seperti kondisi yang awal, jadi hilang. Kebanyakan setelah dicuci itu hilang. Dan ini hanya ini adanya di RSKK loh ya, tidak perlu jauh-jauh ya, Dok ya. Tidak perlu jauh-jauh ke mana, Singapura atau ke Malaysia, kita sudah ada. Di RSKK ya. Sudah ada. Di Poli Bedah Mulut. Ya, Oke, luar biasa kalau begitu ya. Dan ini tindakannya ditanggung BPJS. Ditanggung BPJS ya, Dok ya. Waduh, tapi itu hanya untuk yang sakit. Kalau misalnya sakit. kita tidak ada keluhan, tidak perlu. Tidak perlu, kita non operatif manajemen aja. Yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Dokter Zebri, terima kasih banyak, hari ini kita dapat wawasan dan juga sekaligus mengingatkan tidak boleh menyepelekan ada bagian di muka kita ini atau di bagian di mulut kita ini yang juga perlu diperhatikan, yaitu sendi rahang. Mungkin satu lagi. Iya, boleh, Mbak Ari. Untuk kondisi yang stres juga. Kita punya juga klinik psikologis klinik. Psikologi klinik. Jadi Senin sampai Jumat kalau mau konsultasi untuk menghilangkan stres atau apa, curhat-curhat itu bisa. Karena stres juga bisa mempengaruhi gangguan sendi rahang ya, jangan lupa itu tadi ya. Biasanya kita kolaborasi. Kalau ada faktor itu kita akan konsulkan ke psikologi klinik dan ada psikiatri juga. Psikiatri ya, psikiatri juga. Yang kejiwaannya. Oke, jadi kalau ada gangguan-gangguan sendi rahang, segera saja ke RSKK, periksanya teman-teman ke Poli Bedah Mulut ya, untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut ya, yang optimal, yang holistik juga ya, Dok ya. Oke, Dokter Zebri, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat selalu, nanti ketemu lagi dengan pembahasan yang lain soal bedah mulut ya, Dok ya. Terima kasih. Oke, baik.
Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam public interaktif kali ini bersama RSKK Kediri.